Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Triana dengan NIM 03 0621 1021, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Stambu 2021. Baik, pada video kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai anatomi organisasi dan perilaku organisasi. Nah, tujuan video ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah manajemen organisasi pendidikan. Adapun nantinya saya akan menyampaikan penjelasan tentang anatomi organisasi dan perilaku organisasi, dan juga akan dikuatkan kembali dengan hasil review jurnal tentang tantangan masa depan adaptasi anatomi organisasi di era digital. Nah, baik, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai anatomi organisasi dan perilaku organisasi. Anatomi organisasi dan perilaku organisasi merupakan dua konsep penting dalam studi manajemen yang saling terkait. Anatomi organisasi merujuk pada struktur dan elemen-elemen yang membentuk suatu organisasi. Yang mencakup yang pertama itu adalah struktur organisasi, menggambarkan pembagian tugas, departementalisasi, rantai komando, tentang kendali, sentralisasi, dan juga formalitas dalam organisasi. Yang kedua ada fungsi elemen. Nah, setiap elemen dalam organisasi berfungsi untuk mencapai tujuan bersama, mirip dengan cara bagian-bagian tubuh manusia yang bekerja sama untuk menjaga kesehatan. Selanjutnya, pentingnya pemahaman. Nah, memahami anatomi organisasi membantu dalam pengambilan keputusan, strategi, dan restrukturisasi untuk meningkatkan kinerja dan daya saing. Selanjutnya, perilaku organisasi. Nah, dalam perilaku organisasi adalah studi tentang bagaimana individu dan kelompok berinteraksi dalam konteks organisasi. Hal itu meliputi yaitu aspek manusia, fokus pada tindakan dan sikap individu serta kelompok dalam berorganisasi, serta bagaimana hal ini mempengaruhi tercapainya tujuan organisasi. Kemudian itu interaksi dengan struktur. Nah, perilaku individu dipengaruhi oleh struktur organisasi dan lingkungan eksternal yang menciptakan sistem sosial di dalamnya. Manajemen perilaku. Memahami perilaku ini memungkinkan manajer untuk memperbaiki dan mengarahkan perilaku kerja guna mencapai tujuan yang diinginkan. Jadi, secara keseluruhan, anatomi dan perilaku organisasi saling mempengaruhi. Struktur yang baik dapat mendukung perilaku positif, sementara perilaku negatif dapat menghambat efektivitas struktur yang ada. Selanjutnya saya akan menambahi hasil review saya dari jurnal, yang mana saya mengangkat jurnal itu berjudul yaitu Tantangan Masa Depan Adaptasi Anatomi Organisasi di Era Digital. Nah, jadi artikel itu bertujuan untuk menyelidiki berbagai aspek adaptasi organisasi di era digital, kemudian menganalisis bagaimana organisasi memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi operasional, kemudian memperluas jangkauan pasar, dan merespon tuntutan konsumen yang semakin kompleks. Melalui pendekatan analisis deskriptif, artikel itu juga dapat mengeksplorasi strategi dan praktik terbaik yang digunakan organisasi dalam menghadapi tantangan serta implikasi mereka terhadap keseluruhan struktur organisasi dan dinamika internal. Nah, dengan memahami tantangan ini secara mendalam, diharapkan dapat memberikan wawasan yang berharga bagi pemimpin dan pengambilan keputusan dalam menjalankan organisasi di era digital yang terus berubah. Artikel ini tidak hanya menganalisis tantangan yang dihadapi organisasi dalam menghadapi era digital saja, tetapi juga menjelajahi strategi terbaik yang dapat diterapkan untuk mengatasi tantangan tersebut. Dengan memahami dinamika secara komprehensif, diharapkan dapat memberikan panduan yang berharga bagi praktisi bisnis dan pemimpin organisasi dalam membangun fondasi yang kuat untuk masa depan yang digital dan dinamis. Nah, dalam beberapa dekade terakhir,
perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah secara fundamental lanskap bisnis global. Maka organisasi harus beradaptasi dengan cepat untuk menghadapi perubahan yang terus-menerus dalam teknologi, regulasi, dan preferensi konsumen. Di era digital sendiri telah menghadirkan tantangan baru yang meliputi peningkatan persaingan global, ekspektasi konsumen yang semakin tinggi, ada perubahan regulasi yang seringkali berubah dengan cepat. Nah, dari hasil penelitian yang telah dibahas, kesimpulan artikel ini menggarisbawahi bahwa pentingnya transformasi organisasi di era digital sebagai respon terhadap perubahan teknologi dan dinamika pasar yang semakin kompleks. Transformasi ini tidak hanya melibatkan adopsi teknologi baru dalam proses operasional, tetapi juga mengubah struktur dan budaya organisasi untuk menjadi lebih responsif, inovatif, dan berkelanjutan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai anatomi organisasi dan perilaku organisasi. Semoga bermanfaat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.